Di sini kita memerlukan alat penerangan yaitu senter untuk memeriksa kebocoran pada sistem pelumasan dan juga hidrolis. Poin pemeriksaan sistem pelumasan yaitu biasanya dicek pada bagian gasket dan juga seal. Kita lihat gasket cylinder head apakah ada kebocoran. Lalu selanjutnya seal pada crankshaft. Kita dapat melihatnya dari sini ataupun dari bawah kendaraan. Dan di bagian samping dan juga belakang kita periksa. Selanjutnya di bagian bawah oil pan. Kita lihat apakah ada kebocoran, dan ya dapat kita lihat di sini terdapat sedikit kebocoran pada gasket oil pan. Yang selanjutnya dapat kita tuliskan pada lembar job sheet hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Poin pemeriksaan selanjutnya yaitu 1B, memeriksa volume oli. Kita lihat pada dipstick. Pertama kita keluarkan dipstick, lalu kita lap terlebih dahulu, dan selanjutnya kita masukkan kembali dipstick untuk memeriksa volume oli. Dan kita lihat di sini volume oli yang normal harus berada di antara dua titik, yaitu titik tertinggi di sini yang ini dan titik terendah. Dan nampaknya volume oli pada unit kendaraan ini dalam kondisi volume yang baik. Oke. Dan poin 1C juga kita perlu memeriksa kualitas oli dengan cara melihatnya secara visual, dan bila perlu kita pegang apakah ada kontaminan yang nampaknya cukup berbahaya bagi mesin. Berikutnya poin 1D, kita memeriksa oil filter terhadap kerusakan ataupun kebocoran pada sambungan oil filter dengan dudukannya. Kita cek pengencangannya cukup dengan menggunakan jari tangan, dan kita periksa juga kebocoran seal oil filter, dan nampaknya pada oil filter ini sealnya tidak mengalami kerusakan ataupun kebocoran. Adapun alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama, kita siapkan tempat untuk pembuangan oli. Yang kedua, siapkan lap atau majun untuk mengelap sisa-sisa olinya. Yang ketiga, siapkan kunci ring 14 untuk membuka baut pembuangan oli. Yang keempat, kita siapkan obeng. Yang keenam, tentunya siapkan oli mesin tersebut. Dan yang terakhir, kita siapkan filter oli tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuka tutup masuknya oli supaya saat oli keluar tidak tersendat-sendat atau lancar. Yang kedua, kita buka baut pembuangan oli menggunakan kunci ring 14. Putar melawan arah jarum jam. Dan siapkan pula tempat untuk pembuangan oli. Setelah dibuka, diamkan oli hingga habis. Sambil menunggu oli habis, kita bersihkan baut pembuangan oli tadi menggunakan lap. Kemudian jangan lupa untuk melumasi seal filter oli agar saat pemasangan filter oli, filter oli tersebut tidak rusak. Sebelum kita membuka filter oli, kita tutup terlebih dahulu baut pembuangan oli tersebut.
dan kencangkan. Pastikan sisa oli tersebut. Setelah itu kita buka filter oli dengan menggunakan tangan. Putar melawan arah jarum jam. Jangan lupa siapkan pembuangan oli tadi. Kemudian bersihkan tempat untuk filter oli tersebut. Kemudian pasang filter oli yang sudah dilumasi tadi. Kencangkan menggunakan tangan, jangan terlalu kencang, untuk mencegah sel tersebut tidak rusak. Setelah filter oli dan bor pembuangan oli dikencangkan dan dibersihkan, lalu kita tinggal masukkan oli tersebut sebanyak kurang lebih 3,5 liter. Oke. Cara melepasnya tinggal kita tarik aja sambil digoyang-goyangin. Ini kita goyang-goyangin sambil ditarik. Ini dia udah lepas, kemudian kita lepas juga selangnya. Cara ngelepas selangnya tinggal tekan penguncinya terus tinggal ditarik ya. Selanjutnya kita membersihkannya menggunakan carb cleaner. Ini kita semprotin aja sebelum dipakai, kita kocok terlebih dahulu. Semprotinnya di 2 lubang ini ya. Tinggal kita semprot aja sambil dikocok-kocok. Selanjutnya kita pasang di mobil. Ini untuk pemasangannya mudah ya, tinggal kita masukin aja ke lubang yang tadi, kemudian kita tekan, pastiin rapet. Nah ini selanjutnya tinggal kita pasang selangnya aja ya, pastiin semuanya rapet.